Ini 90% orang Islam masih percaya syafaat pada manusia. Pada Allah sudah mengatakan doro wala naf'an wala mautan. Tidak ada makhluk bisa darurat manfaat, tidak bisa menghidupkan, mematikan. Ini merembet kepada hukum-hukum yang lain, menyembelih binatang, orang seenaknya menyembelih ayam, kambing dengan dia. Mana boleh? Kamu yang tidak punya hidup, kok menghentikan hidupnya kambing dan ayam. Nah, disinilah juga persoalan kepada orang syariat. Tadi akhirnya syariat bersandarnya kepada Ahmad bin Abdullah, nyembelihnya sandar pada inilah yang mari kita luruskan, sahabat. Ya, yuk kita belajar sama-sama tadi semua supaya kita ini pulang pada Allah itu sudah benar-benar ridho. Orang yang ridho itu sudah mengerti siapa Tuhannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nah, inilah yang harus mari kita inikan. Nah, mari kita langsung saja dulu ke bagaimana nanti kita balik lagi ke hikam. Ya, setengah jam ini akan Abah gunakan tadi semua ya. Maka kenapa kata Abah juga di dalam dalam surat Al-Insyirah ini Allah adalah menjelaskan dengan kata sodrok ya. Jadi kita harus mengerti di sini kenapa alam nasroh laka sodrok. Alam ada dua, adalah huruf a dan lam kan di sini. A fungsinya adalah istifham. Kemarin Abah sudah jelaskan. Ada jenis cara takriri tadi semua. Kalimat pernyataan menggunakan pertanyaan untuk mempertegas pernyataan. Tapi yang harus dipahaminya lagi di sini adalah jadi lam itu ada kalimat nafi dan lam. Lam itu kalimat nafi ya. Nafi. Yang dinafikan ada menolak makna dari kata karena efek jazm kepada kata nasroh tadi semua. Nah, pahami. Qalb adalah nasroh itu untuk menggunakan kata nun, bukan kata aku, tapi kami. Berarti kamu dan aku. Nah, disinilah persoalan abid wal ma'bud, kami. Di sini persoalan makhluk dan khalik. Maka makhluk khalik satu, abid wal ma'bud satu. Maka tadi malam kita sudah bahas makna ibadah secara luas bukan menyembah. Nah, disitulah bagaimana al-abid wal ma'bud. Kamu abdun, Allah adalah sebagai ma'bud. Kamu adalah makhluk, Allah sebagai khalik. Tapi khalik dan makhluk wahid. Abid, abdun dan ma'bud satu. Wayang dan dalang satu. Maka masalah pun, nah disinilah kenapa satu masalah itu dua solusi. Kalau kamu sudah mengerti sebenar-benarnya abdun itu ma'bud. Itu. Nah, dan kamu ada posisi pada disitulah maka ada bahasa tubadil. Kenapa Abah ajarkan nekuk lidah? Supaya hadir Allah itu. Karena tentang kesadaran. Sadar itu ruhmu, sadar itu Allah gitu. Pada saat bukan jasadmu tidak sadar mati. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Makhluk mati tadi. Bagaimana berkomunikasi dengan yang hidup? Yang kedua, makhluk yang Adam tidak ada. Bagaimana komunikasi dengan Allah al-wujud ada. Nah, inilah makanya Allah sengaja tiupkan sebagian. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Dia tiupkan sebagian dari ruhnya untuk kamu komunikasi dengan dia. Untuk kita kembali dengan dia. Hanya ruh kita. Cuma ruh kita aktif. Kalau jasadmu nggak aktif. Aku empatmu, aku tigamu. Biarkan aku duamu tadi semua. Supaya di situ adalah nasroh kami. Karena kalau begitu kami bukan dengan kamu. Kami itu. Tapi kami dia dengan dia. Yaitu ruh yang ditiupkan pada diri kita. Dan dialah. Itu al-mu'min, miratul mu'min. Itu. Yang ditiupkan kepada kita sebut si mu'min. Tapi kembali kepada Allah al-mu'min. Tadi semua. As-salat mi'rajul mu'minin. Begitu juga salat. Si mukmin kembali kepada mukmin. Dan dia kembali pada dia. Dia mengingat dirinya. Dia menyaksikan dirinya. Dia menyembah. Dia tadi semua. Zikir, dia mengingat dirinya. Syahadat, dia menyaksikan dirinya. Tadi semua. Ya. Salat, dia adalah menyembah dirinya. Tadi. Nah, inilah yang harus dipahami. Nah, ini.
menjadi masalah pada saat kamu adalah kamu. Maka tadi nasroh itu ya. Makanya di sini laka ini kepada siapa? Nah ini laka, lamnya bisa diartikan milik, ka itu kamu. Tapi kamunya sebagai siapa gitu loh. Kamu itu, maka di sinilah kap artinya yang dimaksud di sini adalah Muhammad. Ini kan kepada Nabi Muhammad Quran ini. Laka kepadamu tadi semua ya. Maka Nabi Muhammad secara khusus tapi secara umum kepada Muhammad seluruh makhluk ini. Maka nasroh adalah merupakan fiilnya. Nah sodrok dari kata sodar, dada. Sodrok itu adalah dada, sodar. Yang berfungsi sebagai mudhof ilaih. Dada siapa? Gitu kan. Kalau kamu adalah kamu bukan dada Muhammad, nah kamu nggak bisa selesai masalahmu gitu. Karena dia itu bersama Muhammad. Ingat itu ya. Allah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan apa? Nanti muncullah ilmu, hikmah, iman, ya, cahaya pada hatimu. Maka solusilah udah di situ. Maka tadi karena ada dua bagian, ada matahari dohir, ada matahari batin, ada badrun, ada samsun. Itulah Nabi. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqon nuri, anta iksirun. Nah, iksir itu kalau seandainya kamu sudah menggunakan yang dalam, pohon surga. Iksirun wagoli yang mahal, yang tubuh ini murah. Karena sumarodadahu asfala sapil di tempat rendah dunia ini, badan ini danaya rendah. Maka untuk sampai tingginya itulah kenapa kita diajarkan sujud. Sujud itu tubuh bagian 7 kepalamu, 2 telapak tanganmu, dengkulmu dan 2 jempolmu ratakan dengan tanah. Alam nasrah. Disitulah wasjud waqtarib adalah sujudlah dan mendekatlah. Sebagai siapa yang sujud itu? Nah ini yang harus dipahami tadi semua ya. Maka disitulah maka bagaimana kata Abah? Kaf ha ya ain sod di sini sod, sodar dada, sudur dada, sadar dada, gitu. Kenapa sadar itu sodar, sodar itu sadar? Karena memang kesadaran itu ada dalam dadamu. Maka alam nasrah laka sodrok. Nah mari kita lihat ayat selanjutnya. Alam nasrah laka sodrok. Nah, kita lewat saja langsung saja kepada tujuan. Nah di sini sesungguhnya Allah kata Abah satu masalah 2 solusi. Allah menggunakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusron. Tuh. Maka di sini ada fa, ada harful istinafin ya. Jadi adalah huruf permulaan. Jadi istinafin itu adalah huruf permulaan atau fa-nya pak titik tadi semua. Seperti ada inna harfu taukidin. Ini maaf ya sahabat, mungkin yang ahli jangan tolong diluruskan tadi semua ya. Di sini ada fa, ada harful istinafin, ada harful taukidin. Inna. Kenapa? Karena banyak orang nggak percaya di sebalik kesulitan itu ada 2 kemudahan. Maka kenapa menggunakan kata inna? Fa inna. Fa-nya ada harful istinafin, kemudian adalah sebagai permulaan, sebagai titik. Adapun inna ada harful taukidin untuk penguat. Ya. Karena ada yang nggak percaya bahwa berita ini bahwa Allah mengatakan di sebalik satu masalah itu ada 2 solusi. Maka Allah menggunakan kata inna, ya. Nah, ditambah lagi di sini ma'a itu. Ma'a adalah dorof, artinya dorful makanin. Adalah inna artinya adalah bersama. Bersama sulit itu ada mudah. Bersama makan itu ada kenyang. Bersama minum itu ada hilang haus. Bersama masalah juga 2 solusi bahkan di situ. Karena Allah menegaskan di sini. Ada isim nakiroh dengan isim nakiroh. Tapi isim ma'rifat dengan isim ma'rifat. Tadi semua. Maaf ya. Barangkali buat teman-teman ini. Abah sebenarnya nggak suka ngaji kayak gini. Karena ini agak sulit bagi umum tadi semua. Tapi nggak apa-apa karena terlanjur yang menanya kiai. Jadi Abah sedikit ya. Tolong tapi kiai luruskan tadi semua ya. Jadi di sini beritakan. Nah, sebenarnya kalau orang ngerti nahu ya. Tadi semua. Kita akan ngerti setiap dalil itu ada madlul. Setiap nas itu mafhum nasnya ketemu sebenarnya.
Cuma tadi kadang-kadang ngajinya kita ini bukan mengaji, tapi bukan mengkaji. Nah itu persoalannya. Nah inilah persoalan kita ya. Ayo kita rubah hari ini. Saya percaya yang ahli-ahli alfiah itu kalau dia mau mengkaji, tapi sayang kalau seandainya apapun itibar yang diberikan huruf, kamu tidak akan paham juga kalau tadi nasroh, kamu yang ada. Ini juga persoalan. Maka tidak sedikit kiai nggak ngerti apa yang dibacanya. Maaf. Karena dia tidak membuka. Dia tutup dirinya. Maka kenapa saya baca kitab-kitab ma'rifat tapi nggak ngerti? Ya, karena kamu adalah kamu. Tadi ilmu ma'rifat tidak bisa dikenal dengan Allah itu bukan dengan ilmu. Sampai pada Allah itu bukan dengan ilmu. Sampai pada Allah itu bukan dengan amal. Sampai kepada Allah itu bukan dengan ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat dengan ma'rifat beda. Ilmu ma'rifat pengetahuan ma'rifat. Orang berkata ma'rifat tapi belum mengalami, itu bukan ma'rifat. Maka ma'rifat itu adalah tentang pengalaman yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Itulah maka kehidupan ini sekolah. Dimudahkan, disulitkan, disiangkan, dimalamkan, dihidupkan, dimatikan. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahari fil lail. Itu dalam rangka mendewasakan si badan supaya sadar sebenarnya dia tidak ada, yang ada hanya ruh Allah pada jantungnya. Inilah yang boleh berkomunikasi dengan Allah. Inilah yang harusnya berhubungan dengan Allah, ruhmu. Ruh Allah bukan ruh kita. Maaf ya sahabat. Maka disinilah persoalan. Maka ma'a di sini adalah mudhof ilaih. Ma'al usri adalah mudhof ilaih. Nah sekarang siapa sandarannya? Kenapa jadi mudhof tadi semua? Ya, yusron adalah isim inna muakhar tadi semua. Jadi yusron. Ya, mana khobar innanya? Di sini jumlah dorof yang ada khodam inna muqaddam. Ya kalau maaf, jadi maaf jadi ngaji gini ya tadi semua, tapi tidak apa-apa lah supaya ngerti bahwa di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan kan tadi katanya minta dalil, minta hujah yang jelas gitu kan tadi semua. Jadi di sini seolah-olah karena di sini adalah khobar inna, jumlah dorofnya ada sebuah khodam inna muqaddam itu, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di sebalik makan itu ada kenyang. Tuh. Di sebalik masalah itu dua solusi gitu. Maka kita lihat nanti bahwa ternyata Allah memberikan solusi tadi yang begitu mudah pada kita. Cuma kita maunya yang sulit gitu kan. Jadi ayat ini menjelaskan karena usri itu kesulitan, yusron itu artinya kemudahan. Di sebalik kesulitan itu, di sebalik lapar itu ada kenyang. Di sebalik makan itu ada kenyang. Di sebalik solusi itu, di sebalik Ramadan itu ada syawal, salah peningkatan tadi semua. Tadi di balik abis dibakar Ramadan itu terik yang panas, kamu bisa iftar. Itu makanya id ada yaudu. Nah, tubuhnya ayyada yu'ayyidu pesta gitu loh. Nah, kalau seandainya kita ngerti, tubuh kita akan selesai masalah. Karena selesai masalah itu iftar, kembali makan, pesta, senang-senang. Tadi semua. Nah, cuma kita kebanyakan senang-senang dulu. Belum id, ada yaudu. Tadi semua. Ya. Yusron itu artinya kemudahan. Berarti yang menjelaskan sesungguhnya ada inna, ada orang. Kenapa digunakan inna? Karena ada orang gak percaya di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Malah dia ngeluh pada makhluk gitu. Padahal di sini dikatakan oleh Syartoila tadi semua. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairi rafi'an. Jadi jangan kamu mengadukan masalah itu pada makhluk. Masalah itu dari aku loh. Pada saat kamu sempit sekarang lapang, sekarang sempit itu dari aku loh. Karena kamu kemarin pada saat lapang milik lapangan. Nah sekarang pada saat kamu udah sempit kamu dikasih lapang. Sadari, lapang itu juga aku loh. Karena aku tidak ingin kamu milik sempit, begitu. Maka di balik lapang ada sempit, di balik masalah ada solusi. Tadi semua. Inilah Allah jelaskan di surat Al-Istirah ini dari mulai
Dari atas alam nasroh laka sodrok, di bawahnya Allah menyebut inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, diulang. Berarti ayat ini menjelaskan sungguh ada inna, ada orang yang tidak percaya, disebutkan di sebalik kesulitan itu ada kemudahan, bahkan kemudahannya ada dua solusi gitu kan tadi. Maka Allah mengulang di sini ya. Ada kemudahan maka dikatakan inna, bahkan ditambah ma'a. Nah itu udah inna ma'al usri usro. Itu coba. Aduh ini sebetulnya Allah itu aduh kalian ini payah kata Allah itu gitu kan tadi. Maka kaidah bahasa Arab kalau sudah inna disatukan dengan ma'a gitu kan, berarti ma'a itu berarti sudah diobral oleh Allah kesulitan itu untuk nolong kamu gitu. Maka ulama tasawuf mengajarkan jangan pernah meminta dibebaskan dari ujian, kuatkan bahuku tadi semua. Makanya juga termasuk nadom kul ya adim antal adim qad hamana hamun adim wa kullu syai'in hamana ya hunu bismika ya adim. Kembalilah pada dia, masalah itu dari dia. Pada saat kamu menyelesaikan masalah, dua hijab lagi tuh hari semua ya. Bahkan ada hadis Nabi sahabat, pada saat kamu punya masalah dan kamu adukan pada makhluk, maka sesungguhnya Allah akan bukakan 70 masalah baru. Inilah yang menjadikan manusia terhijab oleh dirinya sendiri. Hadis semua, Allah tidak terhijab oleh kita. La hijabaka illa biwujudika. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang bagi dirimu adalah dirimu sendiri. Di sisi mana kamu itu berada? Sekarang ibadah sisi makhluk. Apapun di sisi makhluk yang ada di sisi Allah. Ini kan persoalan tadi semua ya. Jadi penggunaan kata tambah lagi dia maka itu punya makna adalah gandeng. Kata inna dan kata ma ini digandengkan oleh Allah karena memang di sebalik kesulitan itu Allah siapkan dua kemudahan ya. Kalau ada masalah itu wajib selalu begitu kata Allah. Setiap aku kasih masalah wajib ada solusi. Nah itu. Cuma masalah manusia nggak tadi. Terus yang dipikirin ini masalah bukan solusi. Padahal masalah itu adalah, makanya ada sabab, ada musabab. Ada semua. Orang selalu bersandar pada sebab, tapi lupa pada musabab. Tadi semua, ya. Tadi pada saat lihat asap, lupa melihat api. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api, gitu loh. Nggak mungkin ada masalah kecuali ada dia. Untuk apa? Bukan untuk nyiksa, tapi justru untuk sayang pada kamu. Habis sehat kasih sakit. Sakit itu bukan menyiksa. Ternyata meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata mengampuhkan. Kalau orang sudah ngerti sakit, maka dia akan tiap hari, ya Allah sakitkan tubuhku. Coba. Tadi sama saja. Kalau orang sudah ngerti mati, ya Allah matikan saya. Pasti. Karena itulah penggantian casing baru. Yang lebih canggih. Dari casingnya cinit-nit. Sekarang SIM card itu mengharapkan masuk ke Apple dengan feature yang lebih bagus. Bahkan bisa wajahnya itu berubah. Nah, itu sekarang ada teknologi kan. Bisa menipu. Nenek-nenek rubah jadi apa namanya Syahrini dan lain sebagainya. Hati-hati video call ya. Hari ini semuanya serba tipuan. Semuanya hati-hati. Ulang ayat ini ketika itu tadi adalah bahwa tapi manusia kebanyakan tidak percaya di sini kata inna. Nah, ini apa yang kata usrun, ada usrun ya, sama dengan yusrun. Sebenarnya di sini adalah usrun bentuknya ma'rifat ya. Jadi di sini ada pengulangan ma'rifat ya. Usrun bentuknya ma'rifat, ma'rifat diulang ma'rifat itu menunjukkan hal yang sama. Isi ma'rifat dengan isi ma'rifat, usrun yusrun. Tetapi pada saat apa namanya
masalah itu adalah Allah memberi satu masalah, berarti Allah itu karena kata usrun yusrun itu satu masalah. Isi marifat dengan isi marifat berarti satu. Kalau isi marifat diulang isi marifat berarti hanya satu. Kalau isim nakiroh rubah dengan isim nakiroh berarti dua. Nah itu satu masalah dua solusi. Kalau di situ adalah tapi ketika yusrun ya bentuknya adalah nakiroh diulang dengan nakiroh maka bentuknya hal yang berbeda maka di situ berarti ada dua solusi ya. Ini bahasan tadi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah berkata ketika aku kasih kamu masalah, hei hambaku, aku kasih kamu dua solusi. Nanti Abah ajarkan solusinya seperti apa. Dan bagaimana itikonnya. Karena orang ngerti ngaji tetapi juga nggak ngerti. Yang menghalanginya itu apa. Nggak ngerti juga bagaimana cara keluar dari masalahnya. Nah itu. Ngajinya sih bisa. Tetapi ya tadi monyet ngegulung kelapa. Tadi semua ya. Maka dikatakan kata yusrun yang pertama beda dengan kata yusrun yang kedua. Berarti ada dua solusi. Karena menggunakan isim nakiroh ya. Seolah-olah jadi semua seberat apapun masalah solusinya ada dua. Ingat itu setiap masalah itu maka pada saat kamu punya masalah tadi syaratnya tidak boleh adukan pada makhluk. Karena masalah itu datang dari Allah. Pada saat kamu datang pada makhluk muncullah hijab pertama pada dirimu. Sahabat. Setelah begitu nanti kamu adalah bukan meminta. Kan tadi ada dua matahari pada dirimu. Ada Samsun, ada Badrun. Ingat tubuh ini Badrun tidak punya cahaya. Maka tubuh ini bisa tidur. Sementara ruh nggak tidur. Nah, itulah Syaikhullah katakan. Ada dua cahaya. Cahaya pada tubuhmu. Tapi cahaya matahari itu adalah cahaya hatimu. Sifat aku. Lagi tidur pun kamu diurus. Karena kita walaupun tidur tubuh ini. Walaupun mati tubuh ini. Tetap hidup itu ada, ruh itu ada, kerja. Bahkan kamu bisa pada saat punya masalah, tidur, bangun tidur sebetulnya. Kamu, kenapa ya kok masalahnya selesai? Gitu. Coba nanti kamu sadari tadi semua. Kalau udah kayak Abah ini udah, waduh, udah seru dah pokoknya. Asyik dengan Allah itu, asyik. Karena Allah itu ternyata nyata, realistik, bisa dibuktikan, bahkan bisa ditantang, diuji maksudnya gitu. Coba ya Allah. Buktikan. Maka Abah itu sekarang makin pada satu saat, satu tempat yang di situ mustahil menurut makhluk itu ada sesuatu. Coba kamu uji Allah di situ. Nah, tapi sekarang nggak usah uji yang tinggi-tinggi dulu, karena nanti tingkat keyakinan kamu juga akan berubah. Coba kamu minta pete di Jerman Timur, bayangkan itu, ingin makan dengan pete di Jerman Timur. Kan itu sebetulnya, tapi kamu sadar siapa kamu, siapa Allah. Abdun dan ma'bud. Lepaskan abdun kamu, lepaskan pada ma'bud. Ternyata benar setiap solusi masalah. Ada dua solusi. Gitu. Bahkan di tempat paling mustahil sekalipun. Di Belanda ada dapatkan jengkol gitu. Nah itu nanti kamu akan senang dengan itu. Sehingga kamu asyik dengan Allah itu. Asyik gitu. Tadi semua sampailah kerinduan pada Allah itu memuncak. Kamu ingin selalu seperti calon pengantin ingin selalu ketemu dengannya. Hari ini bukan tidak ketemu, tapi hari ini sering terhalang tadi. Itulah yang membuat manusia tidak sadar tubuhnya itu penghalang. Walaupun orang ma'rifat sekalipun, maka pada saat tubuhnya punya kebutuhan selain Allah, kalau tidak mampu melihat Allah, celaka. Maka itulah doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah itulah hati-hati. Gara-gara makan bisa masuk neraka. Nah itu. Kalau kamu pandang nasi adalah nasi. Kalau pandang air adalah air. Nah itu ya sahabat ya, yusrun. Di sini ada kata mudah dalam bahasa Arab itu ada dua. Kata apa juga, sahlun dan yusrun. Tapi yang dimaksud sahlun adalah mudah yang tidak mudah. Mudah bersyarat. Mudah kepada pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bagi mudah, bagi orang ahli nahu, ngerti, mudah membaca setiap kalimat. Ahli syaraf mengerti, menyusun huruf setiap. Tadi semua, bagaimana?
kata demi kata gitu diolah kan tadi semua. Mudah, tapi sulit bagi yang nggak ngerti. Mudahnya itu mudah bersyarat, itu disebut sahlun. Ya, tapi Allah di sini tidak bukan kata salun, tapi menggunakan usrin tadi semua. Yusro, ya, usri, yusro, tuh kan, yusri, yusro kan tadi semua, ya. Berarti kalau begitu di sini Allah sebenarnya mudah, yang artinya semua makhluk bisa melakukan asal ngerti caranya. Karena kalau seandainya, itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu kan tadi. Ar-Rahman itu cinta Allah tanpa syarat. Ar-Rahim cinta Allah dengan syarat. Tadi semua. Nah, kalau sahlun berarti kemudahan yang pakai syarat. Yusrun, kemudahan yang tidak pakai syarat. Satu saja syaratnya. Bukan kamu. Abdun, leburkan kepada ma'bud. Abdun tidak ada. Maka tadi. Yang tadi isim fa'il ke isim maf'ul. Kenapa tadi? Laka sodrok. Dada siapa? Tuh. Jangan dadamu. Dada Muhammad. Jadikan dirimu mim ha mim dal sebagai Muhammad. Hanya Muhammad yang selalu bersama dengan kekasihnya Allah. Nah ini. Kalau dadamu tetap sesak. Tadi semua. Ya. Laka kepadamu. Laka. Milik siapa? Ka. Ka-nya itu adalah bisa kamu. Kalau kamu sudah berwujud Muhammad tadi semua, ya. Maka sekali lagi kata sahlun ini adalah tadi. Tapi Allah tidak menggunakan itu. Jadi kita beruntung Allah tidak menggunakan kemudahannya itu sahlun. Artinya kalau begitu semuanya harus pakai syarat. Nah, inilah yang harusnya kamu yakin tumbuh di hatimu. Allah itu memudahkanmu tanpa syarat. Nah, ini yang harus dipahami tadi semua ya. Sementara kata yusrun, kemudian bagi semua bisa melakukannya. Itulah kata fa inna ma'al usri yusra. Tadi semua ya. Di sebalik kesulitan itu adalah ada kemudahan ya. Jadi penggunaan kata ma'a, inna ma'a menggunakan berarti yang di setiap masalah itu memang benar-benar ada dua solusi. Maka kata ma'inna dengan kata ma'a disatukan. Karena kata inna diawali tadi adalah karena orang tidak percaya. Bahwa orang tidak percaya. Ya, tidak percaya bahwa di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Sebenarnya sulitan itulah kemudahan. Gitu. Tadi yang harus kita pahami. Ya, tinggal bagaimana adalah melatih tauhidnya. Jadi pahami ya sekali lagi. Jadi fa'inna fa'nya dalam fa'am istinafin adalah sementara inna ada harfu taukidin adalah untuk menjelas adalah sebagai penguat tadi semua ya. Nah, di sini ada kata ma'al usri itu udah mudhof ilaih. Tadi ma'a adalah dorof ya. Tapi dorfu makanin tadi semua kalau diartikan di sini ya. Jadi tidak akan berpisah kesulitan itu. Maka inna ma'a tidak akan berkesulitan. Di sebalik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di masing masalah itu ada solusi ya sahabat. Maka mari kita lihat sebagai penutup dari Abah adalah menggunakan juga hikam kembali dari semua ya. Jadi intinya kalau seandainya kita ini punya masalah maka sesungguhnya adalah pasti di situ ada cuma masalahnya adalah karena kita terhijab. Kita menghijab Allah dengan kita. Si abdun tidak mampu melihat ma'bud itu saja. Si makhluk tidak tersambung, tidak ada khuluk. Khuluk itu sambungan antara makhluk dan khalik. Sambungan antara abid dan ma'bud gitu. Sambung. Sambungnya itu di dadamu. Adalah bagaimana kau bicaranya di dada, bukan dengan lisanmu. Maka tadi ulama-ulama tasawuf mengajarkan tekuk lidah, rapatkan gigi, tarik nafas, jangan sampai ada angin yang berhembus, kata Imam Ghazali. Lailatun itu ketetapan, al-qadar itu. Ada qadar kepada kamu, kalau kamu adalah cirinya pada saat tidak ada udara, gitu. Padahal sebenarnya orang, kayaknya malam ini nggak ada angin, bukan itu cirinya. Kalau nunggu angin ya kamu tidak akan pernah ketemu Allah. Terima kasih ya sahabat tadi semua ya.
Jadi al-haqqu laisa bi mahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah walau kana lahu syatirun lakana li wujudi hasyira. Jadi Allah tidak akan terhalang, kitalah yang terhalang oleh tadi anggapan-anggapan kita. Maka la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kita dianggap himar oleh syaitan kalau seandainya jasad adalah makhluk, hanya berpikir makhluk tadi semua ya. Maka beberapa hal dikatakan juga adalah tadi adalah latar fana ila ghairi hajatan huwa muridu alaika. Pakai yarfa ghairihi maka huwa lahu wadian tadi. Janganlah kamu mengajukan kebutuhan pada makhluk tadi semua ya. Ini harus dipahami dulu tadi semua. Dan itulah dikatakan al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lanfika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah tadi semua. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Kata Allah bukan buta mata di sini, tapi buta mata di sini. Kenapa manusia adalah kena jahannam? Walaqad darana li jahannam makasiran kana lahum qulubun la yafqahuna biha. Akibatnya walahum ayunun la yubsiruna biha, butalah mata batinnya. Tadi ngomong dengan Allah itu jangan kalah dengan pina-pina di dadamu, ada mulutmu, ada matamu, ada kupingmu, di dalam dadamu ada kamu, dalam dadaku ada Allah gitu. Tadi. Maka disanjung oleh Bimbo, melihat bermata tapi tak melihat gitu. Bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Kamu itu kebo. Gitu. Kamu itu babi gitu. Maka Nabi bersabda man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak sadar nafas, man akhraja keluar masuknya nafas. Ada syirullah, ada nurullah tadi semua ya. Inilah yang harus disadari oleh kita. Syirullah, nurullah. Syirnya Allah, nurnya Muhammad. Nurullah itu nurnya Muhammad tadi semua. Masak napu istinsyar. Maka di situ. Nah, tetapi kalau ingin ada lailatun, ada al-qadar, nah di situ kamu harus berhentikan angin di situ. Maka tadi syaratnya lailatul qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Nah itu orang ditunggunya tanggal lagi, ngaco lagi itu. 21 kamu itu 2 tapi 1. Gitu. Dohir batin tapi tadi semua. Satukan la ilaha illallah batinmu, Muhammad Rasulullah adalah jasadmu. Satukan ahad. Maka 21 itu akan membuat kamu lailatun. 21 itu adalah abid wal ma'bud, itu disambungkan dengan nafas. Nah, tadi maka Nabi bersabda man ahraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa keluar masuknya nafas tidak ingat pada Allah, nurullah dan sirullah, yaitu bangke. Mislul hayawan seumpama binatang, dunal baqarah tapi terlalu mulia bangke sapi. Kata Nabi, fahiyakal hinjir, bangke babi. Nah itu sahabat ya. Nah, nyambung lagi pada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi. Kenapa kata Ibnu Arabi Allah menciptakan babi bukan untuk menyindir babi, tapi menyindir manusia yang memiliki martabat babi. Artinya apa? Tadi semua. Kata babi, kata anjing, aku ini najis mugolado, tapi bisa disucikan dengan 7 air dan 1 tanah. Tapi kamu wahai Abu Yazid, itu anjing ngomong ke Abu Yazid, tadi tidak mampu melihat aku yang sejati aku pada anjing itu, maka kau 7 samudra dan 7 benua tidak bisa mensucikan. Itulah kenapa Allah menciptakan anjing dan babi yang haram tapi diciptakan untuk nyindir kita. Ya, sahabat, sama seperti Allah menciptakan khomer untuk menyindir yang tidak mabuk tapi mabuk. Jadi tadi semua. Maka kata wala taqrabus salat,
Wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat, kamu mabuk. Ternyata sekarang ini banyak orang sholat mabuk. Walaupun bacaannya Imam Masjidil Haram mabuk sebetulnya. Sebelum kamu melihat abid wal ma'bud. Siapa yang sholat? Itu kan tadi semua. Inilah sahabat. Padahal kalau kita dari adalah ngerti hakikat abid wal ma'bud, makhluk dan khalik, hubungannya adalah khuluk, maka disitulah ada jamaknya akhlak. Akhlak semua makhluk inilah maka tujuannya. Nabi bukan untuk nyuruh sholat, Nabi bukan untuk nyuruh kita belajar ini itu, tapi wama innama tuh kata innama lagi dibatasi. Sebenar-benarnya hanya tujuan utama Nabi itu menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlaku bi akhlakillah. Tadi kamu kalau kamu maka aku tidak ada. Kalau kamu bukan kamu, aku yang ada. Itu aja solusinya. Maka pada saat begitu, satu masalah, dua solusi. Solusi adalah untuk ruhmu dan solusi untuk jasad. Untuk ruhmu adalah ada yaudu untuk tubuhnya. Ayyadayu ayyidu. Ada pesta, ada iftar. Maka muncullah syawal, naiklah. Muncullah Zulqa'dah, Qa'adah. Kamu sudah duduk, ngerti siapa dirimu. Muncullah Zulhijjah, maka waqafa. Sampailah kamu kepada dia. Waqafa, ternyata sebenar-benarnya abid itu ma'bud. Sebenar-benarnya makhluk itu khaliq. Maka syaitan ingatkan, abahawis memenangkan Allah, laka kepadamu antanduro. Lihatlah kamu dalam dan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, lihatlah ke dalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat, ya. Jadi al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah. Alangkah mengherankan orang yang lari dari Allah. Gitu. Alangkah heran asbak kayu yang lari dari kayu. Gitu kan bahasanya. Maka tak apa-apa hikam pakai asbak aja semua. Quran juga pakai asbak bisa semuanya. Karena segala kullu syai'in babun ilallah. Apa yang ini nggak ada yang bukan Allah. Semuanya Allah, sahabat. Ya, inilah persoalannya. Kamu melihatnya bagian yang mana? Jadi alangkah mengherankan asbak kayu lari dari kayu. Padahal dia nggak wujud kalau nggak ada wujud kayu. Alangkah mengherankan kayu, asbak kayu nggak butuh pada kayu. Padahal dia wujud kudrotnya, kudrot kayu, irodatnya, irodat kayu. Ilmunya, ilmu kayu, hidupnya, hidup kayu. Semuanya milik kayu. Tadi. Al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'ala. Semua ya sahabat, ya. Kalau tidak begitu maka la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Yashiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinil hal minal akwan ila mukawin. Dari akwan mukawin. Karena kenapa tidak boleh di akwan? Karena al-akwanu dohiruha girotun. Akwan itu dohirnya tipuan. Wabatinuha ibrotun. Batinnya lah ibroh. Allah lah batinnya itu. Maka kita harus belajar menghilangkan. Hilang aku ke dalam kosong. Ahmad batinku. Muhammad dohirku. Lenyaplah aku. Hilanglah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Itu. Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Kamu bisa menyaksikan nur fi'il Allah pada tubuh. Kau bisa menyaksikan nur asma Allah di hatimu. Kau bisa menyaksikan nur sifat Allah pada ruhmu. Dan kau menyaksikan nur Allah, nurullah pada sirmu. Semua, ya. Wujudlah kamu. Kamu adalah bukan kamu. Nah, kalau sudah begitu, mulutmu kalamku, penglihatanmu penglihatanku, pendengarnya pendengaran. Nah, guru yang sudah begitulah yang kamu harus datangi, karena dia tidak akan meminta uang padamu.
Karena dia tidak akan menyusahkanmu. Karena dia tidak akan pernah. Semuanya adalah hanya untuk kasih sayang kepadamu. Diutus untuk membawa rahmat kepadamu. Rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Ini saja. Ya. Maka jauhi orang-orang menjual belikan ilmu-ilmu hakikat. Dari semua. Tentang takin, baiat, dan lain sebagainya. Jauhi. Karena itu bukan tambah pengetahuan kepadamu. Tanpa hijabnya kamu. Ya. Juga pahami tentang mursyid tadi semua. Ada orang yang berkata, oh, saya udah punya mursyid, cukup saja nyantol. Seperti kereta, enak dengkulmu. Tadi semua. Tadi itulah kenapa yang disebut mursyid itu orang hidup. Dan disinilah bedakan antara guru syariat dan guru ma'rifat. Mursyid itu guru ma'rifat. Posisinya ada di belakang. Guru syariat ada di depan. Maka inilah perlukan guru yang hidup. Yang bisa dorong. Tadi. Tutwuri Handayani. Makanya amaliyahnya terserah si murid. Maka masalah di thariqat itu bukan di guru. Tapi di murid. Kenapa murid itu dikata aroda? Aroda. Murid. Murid siapa? Bukan murid gurumu. Bukan murid Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah menganggap sahabatnya murid. Maka sahabat. Nah inilah kemasalahan juga dalam Islam sekarang. Orang senang disebut mursyid. Aku mursyid. Tadi semua. Nah inilah persoalan. Nih, pirit Abah cari kalian Abah nanti di akhirat nanti. Orang yang bermursyid tapi salah melihat pada tubuhnya. Yang bersuami, yang beranak. Maka gagallah kamu dalam bermursyid. Wallah sahabat. Maka jangankan kepada gurumu. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu tidak punya anak keturunan. Kamu harus paham itu tadi semua. Dan adapun amalia, kalau harus ngikutin gurunya. Muhammad itu guru, walaupun beliau tidak pernah mengatakan sahabat itu murid. Tetapi guru dari sahabat itu. Lihat, kenapa Ali punya thariqat Qadiriyah? Kenapa Abu Bakar punya thariqat Naqsabandiyah? Kenapa Umar punya Satariyah, Wahidiyah misalnya? Kenapa Bilal bin Rabah, Ahadiyah? Kenapa bin Mu'ad bin Jabal punya thariqat yang lain? Artinya apa? Semua pilihan pada murid. Aroda. Maka betapa oonnya orang punya anggapan. Saya cukup nyantol ke guru kayak kereta. Enak aja. Dengkulmu peot. Tadi semua. Guru thariqat itu di belakang. Suruh silakan. Masing-masing punya warid. Ali punya warid. Jadilah zikir jahar. Abu Bakar punya warid. Jadilah zikir hopi. Tuh. Sahabat. Inilah ucapannya. Berhentilah orang thariqat menganggap demikian. Itu ketololan. Ya. Tadi semua. Ya. Jangankan kepada mursyid. Kepada Muhammad pun Abdullah tidak bisa. Abu Thalib nggak bisa. Bahkan Allah mengancam. Coba kalau orang yang bisa menolongmu, maka berhentilah beranggapan kamu nyandar pada mursyidmu. Kalau kau tidak mampu melihat Allah di sebalik mursyid itu. Tadi, inilah adalah persoalan. Ya, jangankan mursyidmu yang manusia biasa. Nuh tidak bisa nolongin Kan'an pada saat Kan'an salah. Karena masalahnya bukan pada Nuh, tapi pada Kan'an. Sebagai aroda. Dia punya kehendaknya menjadikan ayahnya guru. Nah inilah, maka gurunya bukan Nuh, tapi muridullah. Nuh hanya sebatas perantara. Kau lihat terjebak pada Nuh, nyemplunglah kamu. Kau lihat mursyid bapakmu, nyemplunglah kamu. Kepada thariqat yang mursyidnya punya anak, jangan kau pandang anaknya itu bab semua. Tapi kita harus punya hormat saja kepada ahlul bait. Ahlul bait itu apa? Pada tubuhnya saja. Sementara tubuh penghalang pada manusia yang berjalan pada Allah. Itulah Allah mengatakan pada Muhammad. Ya Muhammad, kalau ada manusia bisa memberikan syafaat, kata Allah, suruh dia bikin seekor nyamuk. Coba. Apa bisa mursyidmu bikin seekor nyamuk? Apa bisa Muhammad bin Abdullah itu bikin seekor nyamuk? Adakah makhluk yang bisa menciptakan seekor nyamuk? Tidak ada. Dan tidak ada yang punya hidup kecuali Allah. Ayo luruskan tauhidnya. Tadi semua. Berhentilah. Apalagi yang mursyidnya kayak badut, kayak apa semua. Tadi semua. Ingin, akhirnya kata-katanya.
Nah, inilah tadi semua. Inilah yang harus pahami oleh kalian. Maka kenapa syatailah apa namanya Tuan Syabdul Qadir ya, di dalam yang harus kamu pahami di sini, pada saat mursyid itu sudah meninggal, maka kalian harus paham tentang ini ya, harus paham ini di dalam bab akhir kalau nggak salah adalah tentang mimpi ya. Abah sedikit saja biar, karena ini ada yang bertanya kepada Abah, ini katanya kita cukup nyantol saja, dengkulmu pewat tadi semua. Guru itu terserah murid. Maka kenapa semua sahabat tidak bersama Thariqah Muhammad? Silakan memilih warid, masing-masing punya warid. Maka disitulah, karena memang dalam Thariqat Ma'rifat, guru itu di belakang dorong kamu jadi apa? Itulah aroda. Murid itu dikata aroda. Ini yang penting nyantol dasmu tadi semua. Maaf. Abah suka kohal kepada orang-orang yang punya anggapan begitu, tetapi sebenarnya itulah mencelakakan manusia lain tadi semua. Sandaranmu hanya, maka dikatakan summa fit tarbiyati la budda minal munasabati fal mubtadi'u bil awwali amrihi la munasabata bainahu wa bainallahi ta'ala wala baina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setiap dalam bimbingan ruhani ada keserasian. Kamu langsung dengan Allah jangan. Nah mungkin, maka kamu harus bersama Rasulullah. Tapi kamu adalah hanya bisa dengan Rasulullah tadi semua ya. Tapi dengan Rasulullah pun kamu harus ngerti nggak hakikat syin dan titik bah. Karena banyak orang sebagai mengaku mursyid tapi belum menjadi titik bah, belum menjadi syin, belum bisa dipanggil yasin. Mari katakan fahtaja la mahalata illa tarbiyatil al-waliyu awalan li anna bainahuma munasabatun fi jihatil basyariyati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal hayatihi fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fal hayatid dunya lamahtaja li ahadin ghairihi wa dal intiqali ila ilih. Nabi Muhammad aja berkata, kamu hai sahabat putus dari aku. Hari Sabtu. Jangankan pada mursyid mau sandari, udah meninggal pun sandari kebodohan. Tadi semua ya. Mursyidmu itu hakikat syin, hakikat Rasulullah di zamanmu, dan dia punya jasad. Ingat itu yang mursyid. Maka juga sama di bawahnya mengingatkan wa kadali kali al auliya'u idza ta'allaqu ilal akhirati, ketika dia adalah udah ta'alluq udah kepada akhirat, udah meninggal. Wa kadzalikal auliya'u idza ta'alluqu ilal akhirati la yasilu ahadun, tidak akan nyambung dengan dia tadi. Minhum lil irsyadi ilal maksudi fafham. Nah ini nih di sini katakan fafham in kunta min ahli in kun li fahmi. Tapi kalau kamu nggak paham disebutkan wa illam takun adalah apa nih katakan ada fatlubil fahma biryadatin nurin niyatil golibati ala nafsi. Maka di sini Abah mengajarkan adalah untuk riyadoh semuanya, untuk kau bisa mampu melihat siapa sesungguhnya di sebalik yang sekarang ini digunakan oleh gurumu sebagai syin di zamanmu. Karena syin itu dohir. Karena syin itu 3 syariat. Dohir, hati, ruh. Berarti harus jasad, ruh. Bagaimana mungkin mursyid yang sudah tidak ada dohirnya? Karena ingat, manis itu ada pada gula. Ingat, kenyang itu ada pada nasi. Ingat itu. Oh, bisa aja kalau kamu sudah makom dah itu sanggul, udah nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh 50 tahun, nggak boleh tuh kamu sendiri boleh jalan begitu, karena kamu sudah bukan makhluk, berarti kan gitu saja. Nah ini menyaksikan Allah pada sholatmu 100 rakaat, menyaksikan Allah dan Muhammad pada baca Yasin, bahkan kamu sudah menjadi Muhammad Yasin tuh. 7 amaliyah di perut, 7 amaliyah di dada, dan 7 penutup adalah liko. Ada sidroh al-muntahanya di kepalamu itu. Menutup 7 adalah lobang di matamu. Itulah Yasin. Tadi semua ya. Itulah pada nisfu
Sya'ban, di tengah-tengah Sya'ban, supaya kamu nanti bisa melaksanakan Ramadan tadi. Pada saat tadi kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Nah, sekarang udah Allah menghendaki kemudahan, nggak ada lagi yang sulit, men. Semuanya tadi semua, karena kamu sudah menjadikan tadi, kamu sudah mengerti bagaimana menarik napas, keluar napasnya itu kamu sudah ngerti tadi semua. Napas mana yang kamu tarik? Tadi napas sial, napas kesel, napas jengkel, napas marah, napas protes, atau napas syukur. Nah, ini yang penting. Tadi maka dijelaskan mamin nafasin tubdihi ila qadarun fika, setiap napas yang kau buat takdir. Nah, inilah si handphone bodoh. Maka tadi kayak di handphonemu, kalau orang mah yang masuk ke ilmu kamu lain, gambar porno, inilah, itulah judi online, slot lah, itulah sama nggak ada bedanya. Muncullah cahaya-cahaya kegelapan yang ke dalam handphonemu sendiri, sama seperti muncullah cahaya-cahaya kegelapan pada tubuhmu, hilang kebahagiaanmu tadi semua, ya. Nerakalah kamu, menjeritlah kamu di dunia ini. Tadi mau keluar dari masalah, bingung tadi semua. Karena kamu sendiri yang tidak imsak dari awal, tadi kan baca surat tadi. Makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun, bukan sahlun. Apalagi usrun, nggak pakai Allah itu kesulitan. Semuanya mudah kok. Cuma kamu mau netral, enggak gitu doang. Disuruh netral, disuruh nol, disuruh massa, disuruh bukan elektron, bukan proton gitu loh. Bukan positif, bukan negatif, balikan pada netral gitu kan tadi. Karena kalau positif, ujungnya kamu ujub tadi semua, nggak bisa. Tadi maka kata Abah, bukan masalah melaksanakan sholat khairnya atau bukan melaksanakan itu ya, tadi yang pentingnya. Ya. Baru kata Allah syahrul Ramadan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu akbar. Kurang apa Allah ngasih khobar. Nah, kenapa kamu tadi dari takwa, dari saum naik ke takwa, naik melakukan tadi safarin, marin, penyakitnya dibersihkan, melakukan sholat tatawu, atau man tatawwa khairan. Tapi siapa yang melakukan itu? Tapi lebih baik lagi kata Allah, bukan tatawunya. Paman tatawwa khairan fahuwa huwa antasumu khairul lakum. Lebih baik lagi. Karena kamu balik pada netral. Tadi semua kalau kamu tahan, yang ada bukan kamu gitu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum. Nah, di situ barulah nanti di penghujungnya tadi setelah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kamu sudah mengagungkan Allah. Allahu akbar. Makanya nanti di penghujung Ramadan tuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Habislah pengakuan palsu tadi semua. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takbiran sampai subuh itu menyatakan dengan air mata yang berlinang, merasakan tadi semua kamu untuk menerima Idul Fitri tadi semua. Ya. Begitu sesungguhnya. Barulah di bawahnya. Kenapa? Di penghujungnya kamu akan menemukan kesadaran. Wa idza kan selanjutnya ayat tadi setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum
tashkurun. Kamu hanya bersyukur. Maka disinilah kamu sudah akan latih napas syukur pada dirimu. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Betapa berterima kasihnya. Bukan lagi kamu mikirin sawah, rumah, kebun. Terima kasih ya Allah. Aku masih diberikan nafas olehmu itu. Aku masih diberikan hidup. Aku masih diberikan semuanya. La'allakum tashkurun. Anni fa inni qarib. Dan ya mengingatkan lagi. Hai Muhammad. Hai ruh pada dirimu itu. Muhammad pada dirimu juga. Bukan hanya baginda Nabi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh kamu sudah qarib. Tadi semua. Ya. Sudah sampai pada makom kurbah. Tadi semua. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka laksanakan kewajiban tadi semua ya. Fal yastajibuli. Ujibu hadir. Allah sudah hadir pada diri. Tadi fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuh sampailah la'allahum yarsudun, kamu sudah sadar. Semoga kamu sekarang sadar. Nah, sadar itu netral, sahabat ya. Bukan pada kebaikan ke kanan, bukan pada keburukan ke kiri. Balikan pada kesadaran. Yang melakukan kebaikan. Tadi semua. Karena kalau kamu tidak kembalikan kebaikan pada kesadaran, kamu nanti akan muncul sombong, ria, ujub, sum'ah. Tadi semua. Oh, saya habis sholat 100 rakaat. Saya habis tahajud, saya one day one jua. Itulah akhirnya kebaikan yang akhirnya tidak ada sia-sia di sisi Allah. Tadi semua. Ya. Sebaliknya kamu juga kalau ada pada bersisi keburukan, pada negatif, percayalah pada semua negatif ada positif. Tadi semua ya. Tarik pada kesadaran bahwa kamu tidak bisa melakukan tadi. Makanya tadi doa Nabi itu adalah Bismillahi masyaallah la yasuku khairan illallah. Doa Nabi Khidir. La bismillahi masyaallah la yashribu syu'a illallah gitu. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin famin Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Tadi semua. Barulah akan terisi pada dirimu. Allahumma ta'lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal syahadah, abwabal farji, abwabal rahmah, abwabal jannah. Tuh. Masuklah kamu ke situ. Ya. Maka indahlah segalanya di matamu semuanya. Sahabat, inilah kisah tentang bagaimana ini sekarang dalam prakteknya. Karena yang penting itu adalah bagaimana membangun kesadaran itu sampai kamu dipanggil oleh Allah si Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tubuhnya sudah jadi Al-Quran. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin, adalah seorang utusan. Ala siratim mustaqim tanzizil azizir rahim ditundira qauma ma undira aba terus mim nun mim nun mim nun mim nun mim nun. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sampailah pada tujuan Allah, bukan pada tujuan dirimu. Maka di Ramadan itulah ada Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Dan itu hanya berlaku kepada mereka yang nisfu pada bulan Sya'ban. Bukan nisfu hanya melakukan sholat khair, betul-betul nisfu. Yaitu di tengah-tengah nisfu itu. Dari antara Sya'ban, Ramadan, dan Rajab, Sya'ban. Jadikan Muhammad dirimu itu.
begitu. Nisfu di Sya'ban, bahkan Sya'ban di tengah-tengah Sya'ban. Ya. Nah inilah tadi semua. Maka banyaklah kisah syariat fikih yang berkaitan setelah nisfu Sya'ban. Tidak ada puasa yang bisa kamu lakukan setelah nisfu Sya'ban kecuali puasa nadar. Itu orang fikihnya yang atur itu tadi semua. Cuma orang sekarang terjebak pada fikih gitu kan tadi semua. Itunya diatur. Tidak boleh saum kecuali kodo. Tidak boleh saum. Nah itulah. Nggak ngerti. Syariat nggak dipahami secara hakikat. Ada yang ngerti hakikat, hilang syariatnya. Nah inilah persoalan. Tadi semua. Begitu dikejar, lari ke Rojab. Begitu dikejar, lari ke Ramadan. Lari ke syariat. Hakikat. Nah Sya'ban itu ngawinkan tengah-tengah. Bukan elektron, bukan proton, tapi kamu neutron. Kamu itu neutron. Kembalikan pada netral. Bukan pada khairihi, bukan pada basyarihi. Nah, disinilah ya sahabat. Nah, kemudian dalam kehidupan inilah akhirnya kamu karena tidak mengerti konsep ini, kamu berpikir negatif karena dunia ini berlaku nanti hukum tarik menarik tuh. Kamulah yang menarik kemiskinan. Kamulah yang menarik keburukan. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu itu. Kamulah akhirnya juga. Nah, kalau begitu kenapa kita nggak rubah dengan tadi? Abwabal khair, abwabal rizki, abwabal rahmat, abwabal barokah, abwabal jannah. Tadi semua ya. Tadi. Jadi selalu hidup berjalan di bismillahi masyaallah. Tadi bismillahi masyaallah la syauqu khairu illallah. Tadi la yusyrifu ala su'a illallah. Tadi. Jadi pada dirimu, pada tubuhmu yang sudah jadi yasin tadi semua ya. Coba dengerin, direkap apa yang Abah sampaikan itu, apalagi hari ini makin lebih menjurus lagi. Tadi supaya kamu itu nisfu Sya'ban itu betul-betul nisfu tadi, walaupun tanpa 100 rakaat pun nisfu sebetulnya. Walaupun nggak baca yasin pun tubuhmu sudah jadi yasin sebenarnya. Kalau udah ngerti nanti tadi semuanya. Kalau Abah di sini mengalaksanakan 100 buat anak-anak yang masih latihan boxer lah bahasanya. Yang sedang latihan warming up tadi semua. Tapi kalau nggak dibangun lah lahum yarsudunnya, mereka modar tetap melakukan 100 rakaat karena dampaknya juga. Karena saya menyaksikan orang di Suralaya bertahun-tahun laksana itu nggak ada dampak tadi. Karena kamu tidak ngerti konsep yang sebenarnya kan gitu tadi semua. Malah muncul sebaliknya dari positif jadi negatif, positron. Bukan positif tapi positron tadi semua. Merasa sudah melaksanakan, merasa sudah beramal, merasa sudah melakukan. Tadi semua. Nanya kepada yang ngeblok, kenapa kamu? Itu kan akhirnya. Dan pasti nih pagi ini udah yang laksana 100 rakaat WA-WA nih. Kamu sholat 100 rakaat di mana? Gitu. Padahal sebelumnya aku habis sholat 100 rakaat loh, gitu kan tadi. Nah, disinilah kalau kamu tidak mengerti konsepnya tadi semua ya. Ingat kata Abah juga, kehidupan ini adalah alam materi dan semua materi itu berasal dari energi. Duit itu materi. Nggak disebut materi. Mobil materi, sawah materi. Tapi semua materi itu energi. Kalau begitu, sebelum mereka menjadi materi adalah energi. Nah, bagaimana kesadaran si materi ini? Tuh. Maka dia akan menarik tadi semua. Karena akan berlaku di sini, kata Abah kemarin, hukum gravitasi, sentrifugal, sentripetal. Setiap benda itu pada saat di posisimu akan selalu kamu tarik. Tuh. Apapun.